Pernah nggak sih teman-teman merasa heran kok isu sepak bola di satu negara bisa berdampak sampai ke negara lain? Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman ngobrol tentang kasus yang lagi panas di Asia, yaitu soal naturalisasi Malaysia yang ternyata menyeret-nyeret nama Indonesia, bahkan sampai ada tuduhan yang cukup mengejutkan dari media Cina kepada Erick Thohir. Saya pribadi sebagai pencinta sepak bola merasa ini isu yang menarik sekaligus agak bikin geleng-geleng kepala. Karena kalau kita bicara soal naturalisasi, sebenarnya bukan hanya Malaysia atau Indonesia yang melakukannya. Banyak negara lain juga seperti Jepang, Qatar, bahkan negara-negara Eropa punya sejarah panjang soal ini. Tapi kenapa ketika Malaysia kena masalah, ujung-ujungnya Indonesia juga ikut disebut-sebut? Mari kita flashback sebentar. Media Cina, tepatnya laman 163.com, melaporkan bahwa Malaysia menggunakan 7 pemain naturalisasi saat menang 4-0 atas Vietnam. Tapi masalahnya, dokumen yang digunakan para pemain ini disebut tidak lengkap, bahkan palsu. Nah, dari sinilah badai besar muncul. FIFA dan AFC didesak turun tangan, dan publik pun ramai membicarakan hukuman yang bakal dijatuhkannya. Media Cina bahkan menegaskan, setelah FIFA memberikan hukuman, giliran AFC juga harus memberi hukuman kepada Malaysia. Artinya, mereka benar-benar ingin memastikan Malaysia mendapatkan sanksi keras. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, disinilah menariknya. Menurut laporan itu, banyak media Asia Tenggara disebut akan mengarahkan pandangan mereka ke Indonesia setelah Malaysia kena sanksi. Kenapa? Karena Indonesia juga punya banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi. Kalau kita lihat, memang benar. Saat ini ada Jay Ises, Tom Hai, Ragnar Ormangun, Sandy Walsh, sampai Nathan Choaon. Bahkan generasi sebelumnya ada Jordi Amat, Elkan Bagot, dan masih banyak lagi. Semuanya punya darah Indonesia, tapi tetap saja publik luar negeri bisa saja salah kaprah dan menganggap Indonesia melakukan hal serupa dengan Malaysia. Nah, bagian paling heboh dari laporan ini adalah ketika Pak Erick Thohir dituduh menyiapkan dana besar untuk memantau isu di pengadilan CAS yang melibatkan pemain Indonesia. Tuduhan ini jujur saja menurut saya agak keterlaluan, karena faktanya Indonesia selama ini justru menjalankan proses naturalisasinya dengan sangat hati-hati. Kita lihat contohnya dari kasus Martin Paes. Waktu itu perpindahan Federasi Paes dari Belanda ke Indonesia sempat tersendat di FIFA. Akhirnya Indonesia membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase olahraga atau CAS, dan hasilnya Indonesia menang. Kenapa? Karena bukti yang dibawa sangat jelas. Dokumennya lengkap dan memang sesuai aturan FIFA. Jadi kalau ada yang menuding Pak Erick Thohir sedang menyusun dana untuk mengatur CAS, rasanya itu tuduhan yang tidak punya dasar bukti yang kuat. Dan biar lebih fair, mari kita bedah sebentar bagaimana naturalisasi pemain di Indonesia sebenarnya berjalan. Pertama, PSSI harus pastikan silsilah keluarga pemain minimal salah satu orang tua atau kakek nenek lahir di Indonesia. Kedua, ada proses legal di Kemenkumham dan DPR RI. Artinya, ini bukan keputusan sepihak PSSI, tapi sudah melalui jalur hukum negara. Ketiga, pemain harus mengucapkan sumpah WNI di hadapan pejabat negara sebelum sah membela timnas Indonesia. Ini jauh berbeda dengan Malaysia yang sekarang dituduh pakai dokumen palsu.
Jadi jelas, kita tidak bisa disamakan begitu saja. Pertanyaannya, kenapa media Cina begitu getol membahas ini? Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa alasan. Persaingan regional, Cina merasa Malaysia dan Indonesia terlalu agresif dalam meningkatkan kualitas lewat naturalisasi. Konteks Piala Dunia 2026, saat ini kualifikasi Piala Dunia zona Asia sedang berlangsung. Tim-tim seperti Indonesia, Malaysia, bahkan Vietnam jadi sorotan karena performanya yang meningkat berkat pemain keturunan. Media Cina mungkin ingin menekankan bahwa semua negara harus tunduk pada aturan FIFA. Kalau Malaysia salah, mereka harus dihukum. Dan kalau Indonesia suatu hari kedapatan melanggar, maka konsekuensinya juga harus sama. Kalau menurut saya, tuduhan yang diarahkan ke Pak Erick Thohir itu terlalu jauh. Kenapa? Karena track record kita sudah membuktikan kalau naturalisasi Indonesia selalu transparan. Memang prosesnya panjang, kadang bikin frustasi, tapi itulah jaminan agar tidak menyalahi aturan. Saya justru melihat isu ini sebagai pengingat penting. Indonesia harus tetap konsisten menjaga integritas dalam setiap proses naturalisasinya. Jangan sampai tergoda untuk mengambil jalan pintas karena risikonya bisa besar. Sanksi dari FIFA atau AFC yang pada akhirnya merugikan timnas sendiri. Kalau kita tengok laporan dari media internasional, sebenarnya banyak yang memberi kredit positif untuk Indonesia. Contohnya, ESPN dan Goal Internasional pernah menulis bahwa langkah Indonesia mendatangkan pemain keturunan adalah strategi realistis untuk bersaing di level Asia, tapi dilakukan dengan prosedur yang sah. Jadi teman-teman, dari kasus ini kita bisa belajar dua hal. Pertama, jangan mudah terpengaruh tuduhan tanpa dasar. Kedua, Indonesia harus tetap menjaga standar tinggi dalam naturalisasinya. Karena dengan cara itu kita bisa membuktikan bahwa timnas Indonesia memang dibangun dengan kerja keras dan aturan yang jelas, bukan dengan cara-cara curang. Kalau Malaysia sekarang sedang menjadi sorotan, biarlah itu menjadi pelajaran bagi semua negara, termasuk kita. Jangan sampai langkah mereka menodai perjuangan panjang sepak bola Asia Tenggara. Dan saya percaya, sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tapi juga soal integritas, kebanggaan, dan kejujuran. Semoga timnas Indonesia terus melangkah dengan kepala tegak, tanpa takut dengan tuduhan yang tidak mendasar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.